Selamat malam Pak. Pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan tentang makalah ujian saya mengenai prinsip sampling and equation untuk menghindari aliasing, yang dimana dosen pengampunya dipimpin oleh Bapak Muhammad Sontang Syota SSC MSc, dan yang disusun oleh saya sendiri oleh David Saputra dengan NIM 230801061 dari Prodi S1 Fisika dengan mata kuliah Akuisisi Data. Pertama, sekarang kita masuk ke latar belakang. Prinsip equation digunakan untuk menentukan frekuensi sampling yang tepat agar sinyal digital terhindar dari aliasing dan tetap merepresentasikan sinyal asli. Aliasing terjadi ketika frekuensi sampling terlalu rendah sehingga informasi sinyal menjadi tidak akurat. Prinsip equation diperlukan untuk menghindari kesalahan tersebut. Sekarang kita masuk ke rumusan masalahnya. Apa yang dimaksud dengan prinsip sampling equation? Mengapa frekuensi sampling harus memenuhi kriteria Nyquist? Bagaimana fenomena aliasing dapat terjadi pada proses sampling sinyal? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan prinsip equation untuk menghindari terjadinya aliasing? Pengertiannya, sampling adalah proses mengambil nilai amplitudo sinyal analog pada selang waktu tertentu secara periodik untuk menghasilkan representasi diskrit dari sinyal tersebut. Tujuan utama sampling adalah mengubah sinyal kontinu menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer tanpa kehilangan informasi penting. Prinsip sampling and equation. Suatu sinyal analog dapat direkonstruksi secara sempurna apabila frekuensi sampling yang digunakan minimal 2 kali frekuensi sinyal tersebut. Secara matematis, Fs lebih besar dari F2F max. Keterangannya, Fs itu adalah frekuensi sampling atau hertz, Fmax adalah frekuensi tertinggi sinyal atau hertz, dan nilai 2F max disebut sebagai Nyquist rate. Penjelasan konsep Nyquist. Apabila frekuensi sampling memenuhi kriteria Nyquist, informasi sinyal dapat dipertahankan. Bentuk sinyal dapat direkonstruksi kembali, proses digitalisasi berlangsung secara optimal. Sebaliknya, jika frekuensi sampling lebih rendah dari batas Nyquist, sebagai informasi sinyal hilang, terjadi distorsi atau frekuensi, hasil rekonstruksi tidak lagi merepresentasikan sinyal asli. Oleh karena itu, pemilihan frekuensi sampling merupakan langkah penting dalam perancangan sistem akuisisi data. Sekarang kita masuk ke aliasing. Aliasing adalah fenomena ketika komponen frekuensi tinggi pada sinyal asli muncul sebagai frekuensi yang lebih rendah setelah proses sampling. Hal ini terjadi karena frekuensi sampling yang digunakan untuk memenuhi kriteria Nyquist akibat aliasing berbentuk sinyal berubah, informasi asli tidak dapat dipulihkan, hasil pengukuran menjadi tidak akurat. Dalam sistem nyata, aliasing merupakan salah satu sumber kesalahan utama pada proses akuisisi data. Cara menghindari aliasing. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah aliasing adalah: 1. Menggunakan frekuensi sampling yang memadai. Frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Kedua, menggunakan anti-aliasing filter. Filter low pass dipasang sebagai proses sampling untuk menghilangkan komponen frekuensi yang melebihi batas Nyquist. Ketiga, memberikan margin keamanan. Dalam praktiknya, frekuensi sampling lebih sering dipilih lebih tinggi dari batas maksimum agar kualitasnya lebih baik. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada dalam audio digital. CD audio menggunakan frekuensi 44,1 kHz menangkap rentang pendengaran manusia hingga sekitar 20.000 kHz. Yang kedua, akuisisi data sensor. Data dari sensor suhu, tekanan, dan getaran di sampling sebelum diproses oleh mikrokontroler atau komputer. Yang ketiga, instrumentasi medis. Sinyal ECG dan EEG dikonversi ke bentuk digital untuk membantu diagnosis pasien. Yang ketiga, ada telekomunikasi. Sistem komunikasi digital memanfaatkan prinsip ini agar informasi dapat ditransmisikan secara akurat. Kesimpulannya, sampling merupakan proses mengubah sinyal analog menjadi data diskrit.
Teorema Enyekuisanon menyatakan bahwa frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap prinsip ini dapat menyebabkan terjadi aliasing. Yang keempat, penggunaan anti-aliasing filter dan pemilihan frekuensi sampling yang tepat dapat meningkatkan kualitas digitalisasi sinyal. Yang kelima, prinsip Enyekuisanon menjadi dasar dalam berbagai bidang seperti audio digital, instrumentasi, akuisisi data, dan telekomunikasi. Demikianlah pemaparan saya tentang video UAS yang mengenai mata kuliah akuisisi data. Mohon maaf bila ada kesalahan kata saya ucapkan. Terima kasih.